Woi, udah gila lu ya? Mau koit kok ngajak-ngajak? Hai cuy, kalian pasti udah denger soal kasus ini. Ada temuan jasad satu keluarga di Kalideres yang terdiri dari 4 orang. Tapi anehnya mereka itu ditemukan dalam keadaan yang udah mengering dan lambungnya itu kosong. Dugaan sementara meninggalnya keempat anggota keluarga ini karena kelaparan. Tapi kok kayak nggak make sense gitu loh. Karena kalau dilihat dari rumahnya, mereka itu masuk kategori orkai alias orang kaya. Orang asetnya aja 3,8 M. Udah gitu, salah satu dari anggota keluarga ini itu baru ngejual mobil cuy. Berarti kan sebenarnya mereka itu pegang duit, ya kan? Kalau lu kayak apa cuy? Kayak gini, apa kayak gitu? Sebenarnya sebagai manusia normal kita itu punya insting bertahan hidup loh cuy. Jadi nggak mungkin main pasrah gitu aja. Udah gitu, ini kan tetangganya banyak gitu ya. Apa iya nggak coba minta tolong atau minta lontong gitu? Kalau emang lagi dalam kesulitan ya kan. Kejadian ini udah lebih dari 1 minggu yang lalu ya cuy. Gua sengaja nunggu updatean kasus ini, makanya baru bisa gue bahas sekarang. Karena begitu banyaknya kejanggalan pada kasus ini, banyak loh orang yang mengait-ngaitkan ini sama hal mistis. Indonesia mah apa-apa serba mistis ya kan? Tapi nggak cuman itu aja cuy. Banyak loh orang yang percaya kalau keluarga ini itu ikut aliran sesat. Makanya bisa sampai tersesat. Yaudah yuk, langsung aja kita masuk ke kronologinya. Pada hari Senin, tanggal 7 November kemarin, warga Kalideres itu tepatnya di perumahan Citra Garden, itu mulai menaruh curiga sama salah satu rumah warganya, yaitu yang bernama Bapak Rudianto. Karena rumahnya itu bau banget cuy. Nah, dilaporin lah ke Pak RT. Lah, terus sama Pak RT kan ditengokin tuh ya rumahnya. Tapi sepi, dikiranya Pak RT ya mungkin lagi keluar lah. Dan terus Pak RT itu bilang ke warga yang tadi ngelaporin, itu mungkin bau sampah yang belum dibuang. Tapi sampai hari Kamis tanggal 10 November ada salah seorang warga yang lagi jogging pagi gitu ya. Dia itu bilang katanya pas lewat depan rumahnya Bapak Rudianto ini katanya kok baunya semakin menjadi gitu loh. Sampai bikin mual. Berarti kan BBL bau banget loh. Karena terus didesak, akhirnya Pak RT dan beberapa warga ini kan nyamperin ya ke rumah itu dan ngetok-ngetok gerbangnya yang Masya Allah tingginya itu setinggi harapan emak gua. Nah, dilihat dari bentuk gerbangnya aja udah ketahuan ya kalau keluarga ini adalah keluarga yang introvert. Jadi di dalam keluarga ini itu tipe-tipe orangnya adalah orang yang baru keluar kalau ada kepentingan gitu cuy. Makanya awalnya keluarga ini itu dicuekin sama tetangga-tetangga gitu loh. Tapi setelah ada bau-bauan yang misterius ini, akhirnya kan tetangga pada notice gitu loh. Berarti ada yang gak beres nih. Nah, lanjut ya. Karena gerbangnya itu kan digembok gitu loh. Jadi akhirnya dibobol deh. Itu gemboknya itu dirusakin gitu cuy. Terus kan Pak RT masuk. Lah, coba diketok-ketok pintunya, tapi sama dikunci juga. Dan akhirnya Pak RT ini inisiatif congkel jendela rumah itu cuy. Terus Pak RT ini coba deh ngelongok itu kepalanya, mau mantau situasi di dalam. Dan bener aja, pas Pak RT ini ngeliat ke dalam rumah gitu ya, ada salah seorang jasad yang lagi duduk di sofa ruang tamu cuy, yang diketahui bernama Budianto yang berumur 69 tahun. Nah, ngelihat pemandangan kayak gitu, Pak RT ini langsung lapor polisi dong. Setelah didobrak dan dicek di dalam rumahnya, itu ditemukan 3 jasad lagi dalam kondisi yang udah mengering cuy. Dan 3 jasad ini adalah Bapak Rudianto Gunawan berumur 71 tahun dan istrinya Margareta Gunawan berumur 58 tahun, anaknya Dian berumur 40 tahun. Sedangkan yang ditemukan di awal tadi yang di sofa itu adalah adiknya Pak Gunawan yang bernama Pak Budianto tadi ya. Nah, bisa dibilang kondisi 4 jenazah yang ditemukan ini itu kan kondisinya nggak wajar ya. Tapi ternyata setelah dicek ke dalam rumahnya itu ada juga cuy benda-benda yang nggak wajar. Contohnya kayak kapur barus yang ada di dalam mangkok gitu terus ditaruh di meja gitu aja. Ada juga beberapa buah lilin, terus ada juga beberapa kardus bedak bayi. Hah? Bedak bayi? Iya, bedak bayi. Bedak yang dicemongin emak ke muka lu. Mana abis nangis lagi, ingusnya kan meler ya malah dibedakin. Kan jadi rata semuka itu bedaknya. Ingusnya. Gimana sih emak? Lah malah curhat kita.
Setelah dilakukan otopsi pada keempat jenazah ini, ternyata semuanya itu dalam kondisi yang sama cuy, yaitu lambungnya kosong, nggak ada sisa makanan sama sekali. Dan itu diperkirakan udah terjadi dalam 3 minggu terakhir ini. Makanya di awal tadi kan dugaan sementara itu meninggalnya karena kelaparan. Tapi balik lagi deh coba, kalau dilihat dari rumahnya, terus barang-barang di dalamnya, masa iya nggak bisa beli makan gitu loh? Kan aneh ya? Jadi, kalau menurut kalian meninggalnya itu kenapa? Karena kelaparan, apa melaparkan diri? Coba kalian komen di bawah. Pusing gua. Yaudah yuk, kita masuk lebih dalam lagi ke kasus ini. Waktu polisi masuk ke dalam rumah ini, keadaan rumahnya itu udah rapi gitu cuy. Jadi, barang-barangnya itu udah diberesin, udah di-packing gitu loh. Tapi, menurut keterangan beberapa warga, keluarga ini itu emang mau pindah cuy. Tapi nggak tahu pindahnya kemana. Taunya malah pindah alam, kan serem ya. Oke, sekarang gua kasih tahu fakta-fakta dalam kasus ini ya cuy. Yang pertama, keempat jasad ini ditemukan dalam keadaan yang sama, yaitu lambungnya kosong. Nggak ada makanan yang masuk sama sekali ya. Itu sampai-sampai otot-otot tubuhnya itu mengecil cuy, karena nggak ada nutrisi yang masuk sama sekali. Yang kedua, waktu meninggalnya itu keempat anggota keluarga ini beda-beda cuy. Jadi nggak serentak bareng meninggal bareng gitu, enggak ya. Nah dari sini udah aneh ya cuy. Normalnya kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal itu kita kan pasti yang ngabarin RT lah minimal, atau minta bantuan tetangga biar dibantu ngurus jenazahnya ya kan. Tapi ini enggak, malah dibiarin gitu aja. Kayak disengaja nggak sih? Yang ketiga, 3 benda aneh yang gua spill di awal tadi ya, itu ada kapur barus di dalam mangkok, beberapa buah lilin, dan juga bedak bayi yang ada yang masih utuh di dalam kardus. Kalau emang ini adalah kasus bunuh diri, awalnya polisi itu ngiranya bedak bayi sama kapur barus ini dijadiin bahan buat menyamarkan bau gitu loh. Tapi yang aneh, kenapa kapur barusnya cuma ditaruh di mangkok di atas meja makan, dan bedak-bedak bayinya itu masih utuh gitu loh, belum dibuka sama sekali. Ini emang nggak sempet disebar atau sengaja ditaruh gitu aja, ini masih diselidiki lebih lanjut ya cuy. Nah dari kejanggalan ini banyak juga yang berasumsi kalau benda-benda ini bukan buat ngurangin bau, tapi buat menjalankan ritual tertentu cuy. Tapi menurut keterangan Pak RT, bisa jadi lilinnya itu dijadiin penerangan kalau malam hari. Karena emang rumah dari Bapak Rudianto ini udah kurang lebih 2 minggu terakhir ini nggak pakai listrik, karena listriknya itu dicabut dari PLN cuy. Nah kenapa dicabut? Ya karena udah nunggak beberapa bulan gitu loh. Dan dari pihak PLN ini ngabarinnya ke Pak RT minta disampaikan ke keluarga Bapak Rudianto. Karena keluarga Bapak Rudianto ini setiap kali didatengin sama PLN itu selalu nolak, gak mau bukain pintu gitu loh. Akhir bulan Agustus itu Pak RT masih sempat ngechat anak dari Pak Rudianto ya, yaitu si Dian. Pak RT nyampein pesan dari PLN kalau listrik di rumah mereka itu mau dicabut. Dan waktu itu si Dian masih balas, dia itu balas iya Pak gitu doang. Sampai di awal bulan November itu belum ada pembayaran juga cuy. Jadi Pak RT kan ditegur lagi ya sama PLN-nya. Terus Pak RT WA lagi nih ke Dian. Tapi waktu itu udah centang 1 aja, jadi udah nggak aktif nomornya. Akhirnya ya beneran dicabut itu listriknya sama PLN, karena PLN kan juga ngira ini rumah kayaknya nggak ada orangnya gitu loh. Jadi selama semingguan terakhir ini keluarga Bapak Rudianto itu hidup dalam kegelapan cuy. Makanya dikiranya itu lilin buat ganti penerangan kalau malam gitu loh. Tapi bisa jadi juga emang sengaja, ya udahlah biarin diputus listriknya. Lagian mau pindah gitu kan. Tapi menurut gua aneh aja gitu loh. Apa saking tertutupnya ini keluarga sampai tetangga-tetangga itu nggak ada yang nanyain kabar mereka gimana gitu loh. Atau emang tetangganya yang terlalu cuek? Au deh. Selain masalah PLN tadi, ada juga nih petugas penyuluhan kesehatan yang waktu itu datang ke rumah Pak Rudianto mau ngecek kamar mandinya cuy. Tapi nggak dibolehin masuk sama Pak Rudianto. Dan ini kejadiannya itu di bulan September ya. Padahal katanya bulan-bulan sebelumnya itu boleh dibolehin masuk gitu loh petugasnya. Jadi mulai di bulan ini kayaknya ada sesuatu yang emang orang lain nggak boleh tahu. Selain tertutup sama tetangga, ternyata keluarga ini juga tertutup banget sama keluarga besarnya cuy. Bahkan udah nggak kontak selama lebih dari 5 tahun. Waduh, udah jadi orang lain itu, kayaknya bukan keluarga lagi ya. Jadi kasus ini tuh sekarang masih berjalan ya cuy, dan keempat jasad ini masih dilakuin otopsi ulang buat mengetahui penyebab kematiannya. Dari semua kejanggalan-kejanggalan yang gua jabarin tadi itu,
poin yang paling aneh itu soal lambung kosong. Iya nggak sih? Kalau emang sengaja nggak makan, bukannya itu namanya nyiksa diri sendiri. Iya nggak? Nah, dari kejanggalan inilah akhirnya muncul teori konspirasi. Nah, buat yang belum tahu, teori konspirasi adalah penjelasan untuk suatu peristiwa atau situasi yang memicu persekongkolan oleh kelompok-kelompok jahat dan berkuasa tentang sebuah rahasia yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi gua tekankan ya cuy, teori konspirasi ini adalah berdasarkan opini yang beredar, bukan opini gua sendiri. Karena nantinya kalian sendirilah yang menentukan mau percaya atau enggak. Nah, jadi apa nih teori konspirasi dari keluarga ini? Teori konspirasinya adalah beberapa orang itu percaya kalau keluarga ini itu menganut sekte apokaliptik, yaitu paham yang dianut oleh seseorang atau kelompok untuk menghadapi kehancuran dunia atau kiamat. Serem amat ya cuy, merinding woi, merinding. Tapi emang gitu cuy, dari banyaknya artikel yang gue baca, semuanya itu pada membahas soal sekte apokaliptik ini. Yang mana biasanya orang-orang yang menganut sekte ini itu menyiksa diri sendiri sampai mati perlahan-lahan gitu loh. Karena mereka itu percaya kesengsaraan yang mereka dapatkan saat ini akan diganti dengan surga. Jadi istilahnya nyolong start gitu loh. Daripada ngadepin seremnya hari kiamat, mendingan kita tersisa dulu deh dengan cara sendiri, biar ntar masuk surga duluan, gitu cuy. Nah, menurut kabar yang beredar, salah satu dari mereka ini ada yang bisa ngeramal. Iya bener, ada yang bisa ngeramal cuy. Dan akhir-akhir ini ramalannya itu selalu tepat. Dan dia itu bilang kalau tahun depan adalah tahun yang gelap. Makanya mereka itu memilih buat mengakhiri hidup secepatnya cuy. Konspirasi soal sekte yang mereka anut itu diperkuat dengan temuan buku-buku dari berbagai agama gitu loh cuy. Jadi dipercaya mereka ini nyari tahu soal kiamat dari berbagai negara. Berbagai buku agama. Maaf ya cuy ya. Gitu deh pokoknya. Kalian percaya nggak sama teori konspirasi ini? Coba komen di bawah ya. Nah, buat sekarang itu kasusnya masih berjalan ya cuy, dan gua juga berharap semoga kasus ini cepat terungkap biar kalian nggak bertanya-tanya, ya kan? Biar ada penjelasan yang logis gitu loh soal kasus ini. Oke, jadi cerita kali ini kayak gitu. Kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Next mau bahas apa lagi, kalian boleh lanjut di kolom komen ya. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di cerita gua selanjutnya. Bye.